Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, jika kalian diperintahkan untuk berjihad maka berjihad, berangkatlah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa ma'nahu, kata Imam Nawawi maknanya, la hijrata mim Makkah, tidak ada hijrah lagi dari Mekah, li annaha sarat darul Islam, karena Mekah menjadi negeri Islam. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, walakin niyatun jihadun wa niyah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, jika kalian diperintahkan untuk berperang maka berperanglah, berangkatlah berperang. Kemudian Nawawi berkata, la hijrata min Makkah, maksud tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, artinya tidak ada hijrah dari kota Makkah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah atau yang lainnya, karena Makkah akan sudah menjadi negeri Islam. Hadis ini menjelaskan hijrah adalah ibadah yang agung, terutama hijrah dari Makkah menuju Madinah. Tetapi setelah Fatu Makkah tidak akan pernah lagi ada hijrah dari Makkah, karena hijrah diantaranya adalah berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu diantara bentuk hijrah. Berpindah dari negeri Islam, negeri kufur menjadi negeri Islam. Di zaman Nabi, Mekah adalah negeri kufur. Dikuasai oleh orang Quraisy. Kaum muslimin disiksa, diintimidasi, dibunuh. Sehingga mereka harus meninggalkan Mekah, kampung halaman mereka yang sangat mereka cintai, tempat berdagang mereka, tempat mencari dunia mereka. Disitulah keluarga mereka harus tinggalkan. Meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Dan ibadah mereka, ibadah hijrah, pahala yang sangat luar biasa. Namun ketika Mekah pada tahun 8 Hijriah dikuasai oleh Nabi, terjadilah Fatu Makkah, maka Mekah dikuasai oleh Nabi SAW, jadilah Mekah menjadi negeri Islam. Ketika Mekah menjadi negeri Islam, tidak lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah, karena Mekah juga negeri Islam. Maka tertutuplah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tidak lagi. Makanya la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Artinya tidak ada hijrah dari Mekah menuju tempat yang lain ke Madinah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya Mekah akan menjadi negeri Islam selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya. Karena Nabi mengatakan la hijrata, tidak ada hijrah dari Mekah lagi, karena Mekah sudah akan menjadi negeri Islam. Seterusnya. Tetapi yang tersisa walakin jihadun wa niyatun. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, akan tapi kalau kalian ingin mendapatkan pahala hijrah, masih ada cara yang lain. Pahala hijrah dari Mekah menuju Madinah, masih ada cara yang lain. Caranya bagaimana? Dengan berjihad. Dengan berjihad. Jihad terbuka. Akan ada jihad ya. Jika sesuai dengan aturan, dengan syarat-syaratnya, maka akan ada jihad. Sampai hari kiamat akan ada jihad. Ya. Ya. Tapi ada yang mengatakan jihad wa niyah, yang penting jihad tapi dengan niat yang tulus. Makanya Nabi gandengkan. Walakin jihadun wa niyah. Itu jihad serta dengan niat yang tulus. Karena jihad tanpa niat nggak ada nilainya. Seorang yang berperang murni hanya untuk marah-marah, untuk menunjukkan keberaniannya, untuk menolong sukunya, tanpa ada nilai keislaman, maka tidak ada faedahnya. Hanya sekedar membela negerinya tanpa ada nilai keislaman, tidak ada nilainya. Harus sertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, man qatala hamiyatan, ya Rasulullah, yang berjihad karena membela sukunya. Man qatala ghadbanan, ada orang yang berperang karena marah, ya Rasulullah. Man qatala liyura makanhu, ada orang berperang supaya orang tahu bagaimana kedudukannya. Man qatala syaja'ah, ada orang berperang untuk menunjukkan keberaniannya. Man qatala liyuzkar, ada orang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara yang semua itu yang termasuk di jalan Allah? Kata Nabi cuma satu. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Barang siapa yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, maka itu yang jihad. Itu yang jihad syar'i. Itu yang berpahala. Ya. Berperang hanya sekedar membela negeri tanpa ada niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya, bukan nilai jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang berperang, misalnya negeri kita, negeri Indonesia kita bela karena ini negeri kaum muslimin, diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita yang notabene rata-rata orang Islam, ya, agar orang Islam bisa beribadah dengan tenang, agar kalimat Allah bisa tegak di bumi pertiwi ini. Kalau niatnya seperti itu baru dikatakan dia jihad. Kalau yang sekedar hanya duniawi murni, hanya sekedar saya orang Indonesia murni, maka itu tidak bernilai pahala. Ya. Tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan jihad fisabilillah. Ya, itu bukan jihad fisabilillah. Maka harus tanamkan dalam hati kita kalau kita berjuang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jika Anda, kata Imam Nawawi, ingin mendapatkan pahala hijrah seperti Mekah, dari Mekah ke Madinah, meskipun hijrah meninggalkan kota Mekah sudah enggak ada lagi setelah Fatu Makkah, tapi ada cara lain, di antaranya berjihad dengan niat yang tulus. Dengan niat yang tulus.
Demikian juga sebagian ulama menafsirkan waniyah. Ini juga tafsir Imam Nawawi. Seakan-akan ada dua amalan nih yang bisa bernilai seperti jihad. Yang bisa bernilai seperti hijrah. Jadi kan hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tertutup. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan pahala ini? Ada dua, jihad dan niat. Ada yang menafsirkan satu kesatuan. Jihad ini satu kesatuan yang tadi saya sebutkan, jihad harus dengan ikhlas. Ada yang menafsirkan jihad sendiri, niat juga. Di antaranya niat, selalu berniat baik. Meskipun di antaranya niat berjihad. Ya, kata Nabi SAW, man mata, ya, walam yaghzu, walam yuhadits nafsahu bil jihad, mata ala syu'batin min syu'abin nifaq. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dan dia belum pernah berjihad dan dia tidak pernah membetikan hatinya untuk berjihad, maka dia meninggal dalam kemunafikan. Orang harus punya niat, saya ingin berjuang ya Allah Subhanahu dengan cara apapun ya. Dengan pedang, dengan harta, dengan lisan, dengan tulisan membela Islam, dia berniat untuk membela kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia meninggal dalam kondisi kemunafikan. Salah satu cabang kemunafikan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, man talaba syahadah, barang siapa yang berniat untuk mencari pahala mati syahid karena Allah Subhanahu wa taala serius, ya, ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasyihi. Maka dia akan mendapatkan pahala syahada meskipun meninggal di atas tempat tidurnya. Meskipun dia tidak berperang secara fisik, tapi kalau niatnya tulus, dia juga akan mendapatkan pahala jihad. Itu maksudnya. Kemudian kata Nabi, wa idza stunfirtum fanfiru, jika ini salah satu kata Nabi, wa idza istunfirtum fanfiru, jika kalian diperintahkan untuk berperang maka peranglah. Ini maksudnya kondisi jihad yang wajib, di antara jihad yang wajib jika pemerintah menyuruh, menugaskan kamu harus perang membela negeri, ya. Kita niatkan karena Allah, maka itu hukumnya wajib karena negeri harus dibela, negeri kaum muslimin harus dibela. Di antara yang menunjukkan jihad wajib, di antara jika diperintahkan oleh penguasa untuk berjihad, maka hukum jadi wajib. Yang diperintahkan jadi wajib, yang tidak diperintahkan tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ada beberapa bentuk jihad menjadi fardhu ain, menjadi wajib. Di antaranya jika diperintahkan oleh penguasa. Kemudian jika di antaranya kemudian musuh datang menyerang, dia harus membela diri, maka itu juga jihad yang wajib, ya, atas dirinya. Tapi yang jadi perhatian kita pada hadis ini adalah Nabi mengatakan walakin jihadun wa niyah. Seorang bisa mendapatkan pahala seperti pahala hijrah jika memiliki niat yang benar, niat dalam berjihad atau niat kebaikan secara umum. Barang siapa, ini dalil bahwasanya barang siapa yang punya niat baik dapat pahala meskipun dia belum melakukan, karena Nabi menyendirikan niat. Niat itu beda dengan amalan beda. Sekarang Nabi mengatakan niat yang baik, ya, sudah merupakan pahala tersendiri. Meskipun belum action, masih niat yang baik sudah mendapatkan pahala sendiri. Ya. Makanya seorang berusaha senantiasa untuk berniat baik. Tidak ada salahnya kita berniat baik. Kita azam meskipun tidak berhasil. Kita punya niat baik, Allah sudah catat.